Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Aulia Ahmad Sengaji dengan NPM 073523111131. Kali ini saya akan membahas materi sistem operasi terkait dengan perkembangan sistem operasi generasi kelima. Sistem operasi generasi kelima mengacu pada perkembangan sistem operasi yang dimulai pada awal 2000-an hingga saat ini. Terkait dengan kemajuan teknologi, komputasi awan atau cloud computing, visualisasi yang lebih canggih, komputasi seluler, komputasi paralel skala besar, dan IoT atau Internet of Things. Sistem operasi pada generasi ini memiliki fokus pada efisiensi, kinerja tinggi, dan kemampuan untuk mendukung jaringan yang sangat luas dan terdistribusi. Pada generasi ini, teknologi komputasi menjadi lebih tersentralisasi di pusat data dan layanan berbasis cloud. Namun pada saat yang lebih tersentralisasi dengan adanya perangkat seluler, IoT, dan edge computing, ini memungkinkan distribusi beban kerja yang sangat lebih luas, integrasi jaringan lebih baik, serta keamanan dan skala stabilitas yang lebih tinggi. Berikutnya karakteristik sistem operasi generasi kelima, komputasi awan atau biasa disebut cloud computing. Sistem operasi generasi kelima mendukung komputasi awan yang memungkinkan pengguna dan organisasi untuk mengakses sumber daya komputasi seperti penyimpanan, aplikasi, dan infrastruktur melalui internet. Ini memungkinkan pengurangan biaya perangkat keras dan penyebaran aplikasi secara cepat. Kedua, virtualisasi dan kontainerisasi. Pada generasi ini, virtualisasi menjadi sangat umum, memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan pada satu perangkat keras fisik melalui hypervisor. Ini mendukung efisiensi yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya perangkat keras, terutama di pusat data dan lingkungan cloud. Dan berikutnya, komputasi paralel dan distribusi. Sistem operasi generasi kelima mendukung komputasi paralel dalam skala besar. Ini memungkinkan komputer untuk memproses banyak tugas secara bersamaan, baik dalam satu mesin dengan banyak inti atau multi-core processing, atau melalui cluster mesin dalam jaringan distribusi yang luas. Berikutnya, komputasi seluler dan sistem operasi berbasis mobile. Dengan munculnya smartphone dan perangkat selulernya, sistem operasi generasi kelima juga berfokus pada komputasi seluler. Berikut contoh sistem operasi generasi kelima. Google Fuchsia. Google Fuchsia adalah sistem operasi yang modern yang dikembangkan untuk mendukung berbagai perangkat, mulai dari IoT hingga ponsel dan komputer. Fuchsia mendukung komputasi terdistribusi dan memiliki desain modul yang memungkinkan fleksibilitas untuk berbagai platform. Android dan iOS adalah dua sistem operasi mobile terbesar dirancang untuk smartphone dan tablet. Kedua sistem operasi ini mendukung jutaan aplikasi dan dirancang untuk pengalaman penggunaan efisien, serta integrasi dan layanan cloud. Berikutnya Windows Server dan Azure. Berikut Windows Server adalah sistem operasi yang mendukung infrastruktur komputasi awan dan lokal, sementara Microsoft Azure adalah platform cloud yang mendukung berbagai layanan seperti virtualisasi, komputasi paralel, dan layanan AI. Berikutnya Docker dan Kubernetes. Docker dan Kubernetes adalah platform yang memungkinkan kontainerisasi dan orkestrasi kontainer. Kedua digunakan secara luas di pusat data modern dan lingkungan cloud untuk menjalankan aplikasi terdistribusi dan scalable. Berikutnya ada keuntungan dan kekurangan sistem generasi ke-5. Komputasi awan atau cloud computing, fleksibilitas dan skalabilitas dapat dengan mudah meningkatkan atau menurunkan sumber daya sebagai kebutuhan tanpa harus menginvestasikan perangkat keras fisik. Berikutnya aksesibilitas global. Data dan aplikasi dapat diakses di mana saja, memprioritaskan kerja jarak jauh dan kolaborasi. Berikutnya prosesi dan kontainerisasi. Efisien sumber daya memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan pada suatu perangkat keras fisik sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan penggunaan sumber daya. Isolasi aplikasi
Kontainer memungkinkan aplikasi berjalan isolasi satu sama lain, mengurangi risiko konflik dan masalah mobilitas. Reputasi pada meningkatkan kinerja sistem operasi generasi kelima, mendukung pemrosesan paralel dan mempercepat eksekusi tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan intensif. Mengolah data besar, memfasilitasi analisis data dalam skala besar dengan bagi tugas penut komputer. Berikutnya ada Internet of Things atau IoT. Aplikasi perangkat meningkatkan kemampuan untuk menghubungkan dan mengelola perangkat yang beragam dalam satu jaringan. Otomatisasi proses dan sistem meningkatkan efisiensi operasional. Kumpulan sistem operasi generasi kelima membawa banyak kemajuan dan inovasi dalam bidang komunikasi yang memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan kemampuan untuk mengolah data dalam skala besar. Namun, dengan manfaat tersebut, ada juga tantangan dan risiko yang harus diperhatikan, terutama dalam hal keamanan, biaya, ketergantungan pada jaringan. Memahami kelebihan dan kekurangan ini sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dari sistem operasi generasi kelima dan mengurangi potensi risiko. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.